Rahasia listrik otak. Bagaimana ion-ion kecil bisa menghidupkan pikiran kita? Coba bayangin, otak kita itu kayak laptop super canggih yang nggak pernah dicolok listrik. Tapi anehnya, dia tetap bisa mikir, sedih, jatuh cinta, galau, bahkan overthinking. Rahasianya bukan sihir tapi ion-ion kecil yang kerjanya ribut 24 jam. Gimana makhluk sekecil atom bisa bikin kesadaran muncul? Yuk kita bedah. Otak kita bekerja sepenuhnya dengan listrik biologis. Bukan listrik dari colokan, tapi listrik yang dibuat sendiri oleh sel-sel otak dari ion-ion bermuatan. Setiap pikiran, emosi, memori, dan gerakan dimulai dari perubahan kecil pada muatan listrik neuron. Dengan kata lain, tanpa listrik ionik, tidak ada kesadaran. Ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klorida adalah pemain inti yang mengatur tegangan membran dan sinyal saraf. Meskipun kecil, mereka punya dampak besar. Na memikyu sinyal, Ki, S² membentuk memori, K mengatur kestabilan, dan sel menjaga agar otak tidak kebanjiran sinyal. Gerakan ion tidak acak. Mereka mengikuti dua gaya utama, difusi yang mendorong ke area lebih sepi, dan gaya listrik yang menarik muatan positif ke negatif. Gabungan dua gaya ini menciptakan gaya elektrokimia, fondasi fisika yang mengatur semua arus listrik dalam otak. Tegangan tiap ion sebenarnya bisa dihitung. Rumus Nernst memberi angka berapa tegangan ideal untuk satu jenis ion agar seimbang. Walau kelihatannya rumit, intinya begini. Semakin besar perbedaan konsentrasi ion di dalam dan luar sel, semakin besar energi listrik yang bisa dihasilkan. Neuron memiliki tegangan dasar sekitar minus 70 MV. Tegangan ini tercipta terutama karena kebocoran ion K yang keluar secara perlahan. Tegangan diam ini penting karena menentukan seberapa mudah neuron meledakkan sinyal listrik berikutnya. Ini seperti mode standby pada komputer. Saat neuron menerima sinyal kecil, tegangan mulai naik sedikit. Tapi kalau tidak mencapai ambang tertentu, neuron tidak akan menembakkan sinyal. Ini penting karena otak harus memilah mana informasi yang perlu diteruskan dan mana yang cukup diabaikan. Ketika ambang terlewati, saluran natrium tegonggan tergantung terbuka sangat cepat, membiarkan Na masuk dalam jumlah besar. Lonjakan ini membuat tegangan neuron berubah dari negatif menjadi positif. Dalam milidetik terjadilah potensial aksi. Setelah puncak tegangan tercapai, kanal natrium menutup dan kanal kalium terbuka, K keluar, mengembalikan tegangan ke arah negatif. Neuron bahkan sering menjadi lebih negatif dari biasanya untuk sesaat, menciptakan fase hiperpolarisasi periode ketika neuron sulit ditembak ulang. Ion kalsium bukan hanya sinyal listrik, ia adalah pembawa pesan penting yang menentukan apakah sinaps diperkuat atau dilemahkan. Ca² mengatur pembelajaran, memori jangka panjang, dan bahkan menentukan apakah neuron harus bertahan hidup atau melakukan apoptosis. Cel bekerja lewat reseptor GABA untuk memberikan efek inhibisi. Ini adalah rem listrik yang mencegah otak bekerja terlalu cepat. Kalau Cl tidak diatur dengan baik, otak bisa mengalami kelebihan sinyal, menyebabkan kecemasan, gangguan mood, atau bahkan epilepsi. Astroglia sering dianggap sekadar sel pendukung, padahal mereka adalah pengatur utama kestabilan ion dalam otak. Mereka menyerap K berlebih, mengatur Cl, dan menghasilkan gelombang Ca yang membantu sinkronisasi jaringan neuron. Gerakan ion menciptakan sinyal lokal yang, ketika terjadi bersama-sama, berubah menjadi ritme besar gelombang otak. Gelombang ini mempengaruhi tidur, fokus, emosi, dan kesadaran. Ion-ion kecil ini pada akhirnya membentuk seluruh pengalaman subjektif manusia. Mau tahu bagaimana ketidakseimbangan kecil ion bisa mengubah emosi, kesadaran, bahkan menyebabkan epilepsi atau halusinasi? Lanjut nonton video berikutnya. Kalau video ini bikin kamu makin paham gimana otak bekerja, jangan lupa like, share, dan subscribe. Yuk bantu lebih banyak orang ngerti bagaimana pikiran itu muncul dari ion-ion kecil yang super sibuk.